optimalisasi komunitas belajar pada kasus yang kita alami pada saat ini adalah mengajak atau memberikan motivasi kepada teman yang enggan dalam melaksanakan program tersebut dengan cara salah satunya memberikan pendampingan secara intensif dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada web. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok kecil yang sesuai dengan mata pelajaran yang diambil oleh masing-masing guru. Kemudian pemanfaat teknologi yang bisa menjadi pemancing untuk bisa mengikuti kompel. Kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah supaya kita mengadakan kegiatan yang menarik seperti lomba-lomba guru kreatif dan guru inovatif. Supaya ada aktif kan? Nah, itu lagi. Upaya adaptif pengembangan diri kepemimpinan kepala sekolah sebagai kepala sekolah. Yang pertama yaitu aktif yang pertama itu mendukung komunitas pelajar. Di sini caranya mendukungnya itu adalah menyediakan waktu, menyediakan fasilitas, menyediakan tempat yang nyaman bagi guru-guru untuk melaksanakan komunitas. Yang kedua, membangun budaya positif. Di sini budaya positif ini kita kan sudah tahu guru-guru kita ini yang akan memasuki masa pensiun ini mungkin pemikirannya tidak akan sama dengan guru-guru kita yang baru melaksanakan tugas. Nah, di sini budaya positif harus kita berikan kepada mereka. Yang berikutnya, mengadvokasi kebijakan. Advokasi kebijakan ini kita bikin kebijakan yang advokat mengikat sehingga guru kita sedikit banyaknya merasa bertanggung jawab kepada hal-hal yang dilakukan terutama mendukung komunitas belajar. Yang berikutnya adalah meningkatkan keterlibatan guru. Nah, di sini keterlibatan guru ini biasanya guru itu kan bermacam-macam keterampilan, kepandaian dan pengalamannya. Dalam meningkatkan keterlibatan ini maka kita akan menuntut pengalaman-pengalaman yang telah dilalui yang dimiliki oleh guru-guru kita, baik guru yang baru dan kita libatkan kalau masa pengalaman ini guru-guru kita yang masa pensiun ini pengalamannya luar biasa banyak. Jadi di sana kita libatkan mereka sehingga mereka merasa terlibat dalam komunitas ini. Biasanya kan kita sering mengabaikan mereka, apalagi kalau bagian-bagian IT mereka sudah menyerah. Jadi kita gali pengalaman mereka dalam proses-proses yang mereka lakukan. Terakhir adalah mengelola sumber daya. Nah, di dalam sumber daya ini ada berbagai macam sumber daya. Yang pertama kita kelola dulu sumber daya yang ada di sekolah kita. Kita lihat siapa-siapa saja guru kita yang sudah mengikuti aneka pelatihan, maka hal-hal yang mereka timba dari pelatihan itu yang akan kita jadikan sumber daya yang akan menjadikan komunitas pelajar kita menjadi hal yang positif dan maju untuk kedepannya untuk sekolah kita ini. Ya. Oke, jadi terkait dengan kondisi komunitas layar literasi tinggi, di mana kondisi komunitas ini 50% anggotanya itu sudah mendekati masa formal. Dalam hal ini selaku pengawas sekolah mengambil upaya untuk optimalisasi kegiatan komunitas belajar ini dengan cara yang pertama itu adalah monitoring dan evaluasi. Di mana dalam tahapan ini selaku pengawas pendamping kami perlu melihat dan secara nyata, secara real bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya komunitas ini. Kemudian akan dilakukan evaluasi dalam hal memetakan kondisi real yang kami temukan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam hal optimalisasi tersebut, setelah pemetaan kami peroleh, maka merencanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi
yang rasanya tepat dan menarik bagi kawan-kawan yang di luar yang 12 orang tadi ya, 50% itu mendekati usia pensiun, tapi nyatanya ada 12 orang di antara mereka mengikuti dengan aktif. Artinya kan ada beberapa orang lagi yang masih belum aktif. Kita upayakan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi mereka. Dan tidak lupa melakukan kolaborasi dengan mereka, artinya di dalam mereka melakukan pelatihan, kita tetap menyertai mereka, kita tetap berada di samping mereka di dalam kegiatan, dengan harapan dengan pendampingan dan keikutsertaan kita di dalam setiap langkah kegiatan mereka, motivasi mereka juga akan semakin baik di dalam melakukan kegiatan-kegiatan komunitas. Dan terakhir mungkin dalam bentuk advokasi, di mana selaku pengawas sekolah kita penting rasanya untuk memberikan advokasi kepada mereka terkait dengan pentingnya keberadaan sebuah komunitas dalam hal meningkatkan kompetensi seorang guru di sekolah. Mungkin itu yang akan kami sampaikan. Terima kasih.